Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semua teman-teman yang lagi nonton YouTube. Kalau saya ini jam 2 pagi, seperti teman-teman tahu. Dan hari ini balik lagi saya Oktor Rati di Kreator Cuan. Hari ini ada yang menarik banget nih ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Degen kali. Ngobrol-ngobrol sama Marcel Degen. Yeah. Marcel, selamat datang. Thank you banget udah datang. Sebelum kita mulai, boleh dong kenalan dulu. Iya. Nama gue Marcel. Nah, ini Degen nih. Degen, kaya. Lucunya. Kegiatannya apa sih? Gue kegiatannya full ngurus Degen sama konten. Full ngurus Degen dan bikin konten gitu ya. Menarik banget. Nah sebelumnya nih kalau aku jadi penasaran kadang-kadang, karena memang rata-rata jawabannya sama. Bahwa apakah Degen ini disengaja, artinya di-plan, direncanakan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Itu gimana sih ceritanya? Aku bisa tiba-tiba kapan gitu, sejak awal lu piara Degen, terus tiba-tiba lu iseng bikin konten, terus tiba-tiba jadi rame gitu, tuh gimana sih ceritanya? Tadinya tuh gue kerja di creative agency. Oke. Iya, as a videographer. Iya. Waktu pandemi kan sempet drop tuh. Iya, klien banyak yang ini kan. Nah, iya, temen pada main ke rumah. Oke. Salah satu temen gua, si Gulba namanya ada, dia bawa otter dia. Masih kecil, namanya Lemo. Dibawa, terus langsung besokannya gue nanya, ini kalau mau adopsi di mana? Akhirnya besokannya putusin adopsi pas pandemik tuh. Nah, biar ada kerjaan lah ya di rumah. Maksudnya biar ada kegiatan gitu loh. Nah, adopsi Degen, umur dia waktu itu 1,5 bulan Degen. Masih kecil banget setelapak tangan. Iya. Paling semingguan ya. Coba-coba main TikTok iseng doang. Bener-bener upload dia iseng doang. Oke, tiba-tiba itu upload jam 12 malam, pagi-pagi dibangunin sama teman-teman, diketok-ketok. Tiba-tiba view dalam semalam view-nya 300.000 kan. Terus follower dari 100 orang. Soalnya itu tadi akun cuman iseng ya. 3 hari 54.000. 3 hari. Wah, ternyata Degen membawa kokian sendiri nih ya. Iya. Dari situ jadi mulai ngonten terus dikontak juga sama orang TikToknya. Dia bikinin grup kayak pet creator gitu loh. Iya. Terus di situ lu suruh bikin konten lagi atau gitu? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada disuruh bikin konten lagi atau enggak. Ya dari situ jadi demen aja, iya. Jadi sekalian jadi kreator gitu. Iya. Oke, nah dari situ sebenarnya perjalanan yang sekarang udah berapa ya, Bro? Sekarang di TikTok 5,1 juta. Gue udah joget, gue udah joget Bali, gue udah buka baju, nggak ada yang follow gue, nggak ada. Cuma 3.000, itu juga aneh tuh menurut gue. Tiba-tiba 3.000 dalam waktu sebulan gitu. Buat gue itu pencapaian. Kalau lu kan 5,1 juta ya, jadi jauh banget gitu. Setelah itu baru lu memastikan, oh gue jadi kreator aja, gue bikin konten. Nah di awal-awal ada plannya nggak sih? Maksudnya kayak bikin plan, karena kan ini beda sendiri men. Kalau orang kan mikirnya, oh gue mau bikin ini konten gue ini Kalau binatang gue jujur agak bingung. Awal-awal sih kayak awalnya kan iseng-iseng konten dan mulai ada masuk brand nih. Oke. Itu masih sambil kerja juga. Masih video. As a videographer ya. Nah dari situ mulai diseriusin. Jadinya mulai bikin kayak bank idea gitu lah. Iya. Kayak bikin sosial eksperimen. Kayak gue tanya-tanya ke orang ternyata. Yang lagi bukan saat itulah ya. Iya. Banyak banget yang nggak tahu ini hewan apa. Jadi pas ditanya ini apa, anjing laut, apa anjing air segala macam. Nah itu tuh pecah banget waktu itu. Iya. Dari situ tuh brand banyak yang masuk dan akhirnya gue jadi decide buat keluar dari. Sekalian aja dia udah. Iya. Dari situ baru diseriusin kayak gue nextnya mau konten apa segala macam. Walaupun banknya udah ada. Iya. Tinggal dikerjain. Betul. Menurut lo sulit nggak sih? Apa sih kesulitannya gitu? Jadi pet influencer lah gitu, kayak Degen. Yang pertama pasti namanya pet pasti unpredict ya. Iya. Soalnya ya moodnya jelek, moody, soal otter juga moody banget. Tapi sering. Iya. Dia moody banget. Tapi kalau moodnya udah ketemu lagi enak banget ini. Itu kalau di rumah gimana? Taruh di rumah, dalam rumah aja gitu? Kan ada kandang. Dia ada kandang. Iya. Yang kayak ada air terjunnya segala macem. Kalau kadang kalau main ke kamar gue paling di sofa sih dia mainnya. Dari sudut pandang lu sendiri, sebenarnya yang ngebedain Degen dari yang lain tuh apa? Karakternya sih. Karakternya? Iya.
Terus yang susahnya tuh cari otter sebenarnya dari mukanya. Iya. Otter tuh mukanya cari yang Ada muka yang galak juga berarti. iya, yang lucunya susah. Oke. Dia ada klasifikasinya juga, kayak otter tuh semakin pesek semakin bagus. Oh gitu. Kebalikannya. Iya. Oh, makin pesek makin. Terus ada dia itu ya. ininya juga kalau makin putih makin bagus. Dan gue dapetnya yang lumayan rare, ekornya putih, Oh, ekor putih. ujungnya sama tangannya. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa merepotkannya merawat Sebenarnya kalau udah full ya, Hah? ngurusnya kayak ngonten segala macem, udah nggak repot nggak terlalu repot. Mungkin repotnya di awal. karena paling malu Iya, knowledge-nya kan masih belum. belum full. Iya. Nah itu kalau makannya tuh apa bro gitu kayak Makannya bisa ikan, bisa ayam, tapi mentah sih gua kasihnya. mentah aja. Iya. Tapi pada dasarnya bisa makan apa kan? Dia karnivore, makan daging. Carnivore berarti. Iya. Iya. Tapi sapi nggak. Sapi nggak pernah sih. Sapi nggak pernah. Sapi Berarti nggak pernah. Putih-putih aja. Iya. Nah biaya perawatannya gimana? Sebenarnya biaya perawatannya cuman makannya doang sih. Kan dia nggak ada Makan aja. dia nggak ada grooming. Ini kan dia Iya. short ini kan, Bulu pendek. bulu pendek. Terus mandi nggak usah dimandiin. Kan nyemplung sendiri. Iya. Sendiri ya? Iya. Dia malah nggak usah dikasih shampoo. Wah ini kurang jadi duit nih ya. Kan jadi itu apa salon. Iya. Salon khusus buat berang-berang Iya. gitu. Sebenarnya kalau mau dikasih shampoo bisa, tapi jangan terlalu sering dikasih Oke, shampoo. kenapa tuh? Karena dia bulunya Minyaknya hilang. hidrophobic. Iya, Kalau jadi ada dia minyaknya, iya betul. gitu. Nanti yang cepat keringnya itu hilang. Ini bulunya kayak waterproof gitu. Basah tapi cepat kering. Kering. Karena keringnya pokoknya udah keluar dikit aja. Iya, gitu. iya benar. Apa sih tantangan itu selama ini dalam yang paling up, yang paling low, yang paling high, paling low? Hmm. Waktu lo menjalankan karakter Marcel Degan. Yang paling sulitnya dulu kali ya. Iya, paling sulit dulu. Karena ini mungkin konten sama hewan yang pasti kan dia unpredict tuh, udah pasti. Iya. Terus yang kedua tuh gue harus mikirin kayak kan biasa brand tuh minta storyline kan. Yes. Nah itu kan gue harus memikirkan ini gimana nyambungnya sama ini gimana ya. Itu susahnya di situ sih sebenarnya Tapi sih. sabar ya. Iya. Nah mungkin gue kebantu karena basic gue udah creative Iya, agency betul. tadi. Lu tahu Iya. diambil di mana, angle-nya kayak apa. Iya. Low-nya itu ya paling ya yang susahnya ya, ya ngatur moodnya sih. Udah itu doang. Itu doang sih. Jagain moodnya biar. Iya. Nah, hadiahnya gede. Kalau biasanya gini, kenapa gua selalu nanya gitu? Karena kan, let's say ya, kalau kita ngomong kreator sebagai kreator, in normal person gitu ya. Iya. Pertama ada creative block, selalu ada. Dimanapun ada creative block. Yang kedua, nggak semua kreator akan jadi gede. Betul. Kita ngomongin sama Degen yang udah 5,1 juta nih, jadi lu pasti gede. Lu udah gede gitu ya. Tapi banyak juga akhirnya, karena sekarang ya, dikit gue mau jadi Instagramer, gue mau jadi TikToker gitu. Dan nggak semua dari mereka itu jadi gede. Di otak kita bahwa pasti lo sewaktu udah mulai hidup di sini, mesti jadi misalnya mesti ada sesuatu yang jadi nih. Iya. Let's say bikin produk lah. Betul. atau Betul. apa. Betul. Kalau Degen sendiri sekarang plannya apa? Kedepannya pengen bikin produk juga. Misalnya produk, produk. Kayak lagi yang Sun nih lagi nyari ini apa bantal yang bisa dipeluk. Tapi bentuknya itunya bener Degen. Oke. Itu ternyata di TikTok lumayan laku lah gue lihat penjualannya. Iya. Oh, Ada yang jual kayak gitu enggak? Oh, Ada yang jual kayak gitu laku gitu. Oke. Sisanya sih kayak paling sih ini sih apa develop kontennya aja sih. Develop konten dulu Iya. supaya jalannya terus lah ya. Terus kalau kayak ini baju-baju gitu. Baju hewan juga pengen banget sih sebenarnya. Pertanyaan berikut ya ini sama Invina lah gitu. Apa sih lu harapin gabung di Invina di talent management kita gitu? Ya mungkin lebih kebantu lah. Lebih bantu Ke manage ya? lah. Iya. Manage. Karena kan Kan dulu manage. iya dan iya justru karena itu keteteran juga sih. Oke, dalam bagian jualan atau apa? Ya kan kalau gue masih semuanya full sendiri kan. Oke. Jadi masih sama klien kalau datang klien Sama kita harus klien juga. kita harus ini gimana cara ininya kan. Negosiasinya seperti Negosiasinya. Ngurusin dari teknis dari storyline segala macam sampai Yes. edit jadi payment Lu ngurusin semua. insight gitu. semua gua.
Karena dulu dari konten Karena begitu. dulu kayak gitu jadi udah biasa. Tapi semakin banyak lumayan. Iya, keteteran di situ. Iya. Itu orang teriak-teriak kalau marah sama lo. Itu orang kelewatan, gue lagi bikin konten, maaf. Oke, paham. Ada lagi mungkin kalau dijualin udah aman ya? 5,1 juta. Mungkin ada dibantu ide-ide juga. Sip. Well, anyway, thank you banget udah untuk waktunya, Marcel. Iya. Degan, thank you juga. Degen. Ya, thank you ya Degan, Cos. Nah, Iya, sayang. Dan teman-teman semua yang nonton, thank you banget sudah bergabung dengan kita. So lanjut, tunggu terus tayang kita selanjutnya. Yang pasti masih banyak kreator-kreator lain juga sudah bergabung. Dan teman-teman semua, karena ini namanya kreator cuan, jadi ujung-ujungnya tentu saja kita mau cari cuan. Mungkin kalau cari cuannya ada ide-ide tertentu, langsung lempar ke kita aja. Sampai jumpa di kesempatan guys. Bye. bye.